Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang sedang menonton, semoga Allah selalu menjaga hatimu dan memberi ketenangan di setiap langkahmu. Sahabatku, pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu berat, seakan semua yang kamu lakukan sia-sia dan doa-doamu seolah tak pernah dijawab? Pernahkah kamu merasa lelah menghadapi masalah yang tak kunjung selesai atau sedih karena merasa sendiri di tengah kesulitan? Jangan pergi dulu. Karena apa yang sedang kamu alami bukan akhir dari segalanya. Kalau jalanmu sulit, jangan takut, jangan putus asa. Karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Sesuatu yang akan membuat semua perjuanganmu terasa berarti. Jadi, apa yang harus kamu lakukan ketika doa tak kunjung dikabulkan? Ketika hidup terasa berat dan hati hampir menyerah? Tonton terus sampai akhir. Karena jawabannya akan mengubah pandanganmu tentang kesulitan dan mungkin membuatmu tersenyum kembali dengan penuh harapan. Terkadang dalam hidup ini, kita berjalan tanpa tahu kemana arah sebenarnya. Hanya mengikuti langkah meski hati terasa lelah dan pikiran penuh tanda tanya tentang apa yang sedang Allah rencanakan untuk kita. Kita seringkali menatap langit, bertanya dalam diam, mengapa setiap doa yang kita panjatkan terasa belum mendapat jawaban? Kita berjalan sambil menahan air mata, mencoba tersenyum di tengah luka, dan berusaha tetap kuat walau dunia terasa berat di pundak. Ada hari di mana kita merasa semuanya hampa, ketika harapan yang dulu terang kini mulai meredup di antara kesedihan yang tak kunjung reda. Namun di balik semua rasa lelah itu, sebenarnya Allah sedang menulis kisah yang luar biasa indah. Hanya saja kita belum sampai pada halamannya. Setiap langkah yang berat adalah bagian dari proses penyucian jiwa, agar hati kita belajar tunduk sepenuhnya pada kehendaknya. Terkadang Allah biarkan jalan itu berliku, agar kita berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mulai benar-benar bergantung kepadanya. Dalam setiap tangisan yang kita tahan di malam hari, ada doa yang diam-diam naik ke langit, disampaikan malaikat dengan lembut kepada Tuhan yang Maha Mendengar. Kita tidak pernah tahu kapan doa itu akan dijawab, tapi kita bisa yakin bahwa Allah tidak pernah mengabaikan. Dia hanya menunggu waktu terbaik saat hati kita sudah siap menerima, bukan dengan keinginan yang penuh nafsu, tapi dengan ketenangan yang lahir dari keikhlasan. Ketika langkah terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan takdir, karena bisa jadi takdir itulah yang sedang melindungimu dari sesuatu yang lebih buruk. Setiap hambatan yang muncul bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Allah tahu kapan waktu terbaik untuk membuka jalan. Dia tahu kapan hati kita benar-benar siap untuk bahagia dengan cara yang tidak akan membuat kita lalai. Kita sering mengira kesulitan adalah hukuman, padahal itu bisa jadi bentuk cinta, karena dengan kesulitan itulah kita belajar arti bersyukur dan berserah. Hati yang dulu keras menjadi lembut karena air mata ujian. Jiwa yang dulu sombong menjadi tenang karena diuji dengan kehilangan. Dan di saat semua terasa berat, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil menuju Allah tidak akan pernah sia-sia. Allah menghitung setiap sabar yang kita tahan, setiap air mata yang kita jatuhkan, dan setiap doa yang kita bisikkan dalam sunyi. Tak ada satu pun yang luput dari pandangannya. Ketika manusia tak mengerti perjuanganmu, Allah tahu, ketika dunia menutup pintunya, Allah masih membuka langitnya untuk mendengarmu. Mungkin hari ini kau merasa gagal, tapi siapa tahu justru dari kegagalan itulah Allah sedang menyiapkan kesuksesan yang lebih tinggi. Kadang Allah patahkan sesuatu bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengganti dengan yang lebih baik. Ia hancurkan rencana kita, agar kita mengenal rencananya yang lebih sempurna. Ia biarkan kita kehilangan sesuatu, agar kita belajar bahwa hanya Dia yang tidak pernah meninggalkan. Setiap air mata yang jatuh tidak sia-sia jika diteteskan karena cinta kepada Allah. Setiap luka yang terasa pedih akan menjadi indah saat kau menyadari bahwa dari sanalah kau belajar makna keteguhan. Allah sedang memahat hatimu agar siap menampung kebahagiaan yang lebih besar nanti. Dia tahu kapan harus memberi, kapan harus menahan, dan kapan harus membiarkanmu berjuang sendiri, supaya kau tahu betapa berharganya pertolongannya. Jadi ketika jalanmu terasa gelap dan langkahmu goyah, jangan berhenti berjalan. Karena di ujung sana ada cahaya yang sedang menantimu. Mungkin sekarang kau belum melihatnya,
Tapi percayalah, setiap langkah berat yang kau lalui sedang menuntunmu ke arah yang lebih terang. Ujian ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang lebih bermakna. Hidup ini memang tidak selalu mudah, tapi setiap kesulitan adalah tanda bahwa Allah masih peduli. Dia ingin kau mendekat, bukan menyerah. Dia ingin kau kuat, bukan lemah. Maka, jangan pernah berhenti berharap, meski dunia tak memberi alasan untuk tersenyum. Karena ketika semua alasan dunia hilang, imanmu kepada Allah akan menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa. Dan itu sudah cukup, karena dengan Allah, bahkan jalan yang paling sulit pun akan terasa indah pada waktunya. Kadang kita lupa bahwa setiap ujian yang datang bukan karena Allah ingin menyakitimu, tetapi karena Dia ingin mengangkat derajatmu lebih tinggi dari sebelumnya. Saat Allah mencintai seorang hamba, Dia tidak selalu memberinya kenyamanan, tapi seringkali memberikan ujian agar hatinya semakin lembut dan jiwanya semakin tegar. Setiap kesulitan adalah cara Allah berbicara tanpa kata, memberitahu bahwa Dia masih peduli dan ingin kau kembali mengingatnya. Kita seringkali bertanya, mengapa Allah mengizinkan air mata jatuh? Mengapa Dia biarkan hati kita patah? Dan mengapa doa kita tidak langsung dikabulkan? Tapi jika kita renungkan lebih dalam, mungkin justru di balik semua itu, Allah sedang membersihkan hati kita dari sesuatu yang tak seharusnya menempel. Allah tidak ingin kita menggantungkan kebahagiaan pada makhluk, sebab makhluk bisa pergi, tapi Dia tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Semakin besar kasih Allah, semakin besar pula ujian yang diberikan. Bukan karena Dia ingin melihat kita jatuh, tapi karena Dia ingin melihat kita kembali bersujud dengan hati yang sepenuhnya pasrah. Dan di saat itulah, cinta sejati antara hamba dan Tuhannya benar-benar tumbuh. Setiap ujian adalah surat cinta yang dikirim Allah dalam bentuk yang tak selalu indah. Ada yang berupa kehilangan, ada yang berupa penolakan, ada yang berupa kesedihan yang sulit dijelaskan. Namun jika kau membaca surat itu dengan hati, kau akan menemukan pesan lembut di dalamnya. Aku masih bersamamu, jangan takut, jangan lemah. Allah tahu batas kemampuanmu. Tidak ada satupun ujian yang datang tanpa izinnya, dan tidak satupun yang datang melebihi kemampuanmu untuk bertahan. Jika hari ini kau merasa berada di titik terendah, ingatlah bahwa itu berarti kau sedang dalam genggaman Allah yang paling erat. Dia menahanmu di bawah bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk melindungimu agar tidak hancur lebih dalam. Ujian adalah cara Allah memanggilmu dengan lembut. Kadang, jika hidup terlalu mudah, kita lupa berdoa. Tapi ketika hidup mulai sulit, kita berlutut, menangis dan berbisik lirih, "Ya Allah, tolong aku." Dan disitulah Allah tersenyum, karena akhirnya hamba yang dicintainya kembali memanggil namanya dengan tulus. Ketika kau menangis di malam sunyi, jangan pikir air matamu sia-sia. Malaikat mencatatnya, dan Allah mendengarnya dengan penuh kasih. Setiap kali kau bersabar, setiap kali kau menahan diri untuk tidak menyerah, Allah menulisnya sebagai pahala yang luar biasa besar. Tidak ada sabar yang sia-sia di sisinya. Terkadang kita melihat orang lain tampak bahagia tanpa ujian, lalu kita iri, tanpa tahu bahwa mungkin justru ujian yang kita jalani saat ini adalah bentuk kasih sayang yang lebih besar. Allah tahu, hanya dengan jalan ini, kau akan benar-benar mengenalnya. Dan mengenal Allah lebih dalam adalah anugerah yang jauh lebih indah daripada kenyamanan dunia yang sementara. Ada masa di mana kita tidak mengerti apa yang Allah lakukan, tapi di masa depan kita akan berterima kasih karena Dia tidak mengabulkan semua yang kita minta. Ternyata yang tidak kita dapatkan dulu adalah perlindungan yang tak kita sadari. Dan yang kita anggap keterlambatan ternyata adalah waktu yang tepat menurut kebijaksanaan Allah. Setiap luka yang kau alami hari ini adalah bagian dari proses penyembuhan jiwamu. Allah sedang menumbuhkan kekuatan dalam dirimu, kekuatan yang tidak akan muncul tanpa kesakitan. Sama seperti logam yang harus ditempa dengan api agar menjadi kuat, begitu pula hatimu harus diuji agar menjadi tangguh dan bercahaya. Jadi jangan pernah merasa bahwa ujian adalah tanda Allah marah. Kadang justru sebaliknya, itu tanda bahwa Allah sayang.
Karena jika Allah tidak peduli, Dia akan membiarkanmu tenggelam dalam dosa tanpa pernah merasa bersalah. Tapi jika hati terasa sakit karena dosa, itu artinya Allah masih menuntunmu pulang. Maka hadapilah ujian itu dengan keyakinan, bukan keluhan. Katakan pada hatimu, Allah tahu apa yang terbaik untukku. Dan percayalah, di balik setiap rasa sakit ada kasih yang besar. Di balik setiap air mata ada hikmah yang luas. Dan di balik setiap kehilangan, ada rencana Allah yang jauh lebih indah daripada yang kau bayangkan. Ada masa di mana kita merasa telah berdoa sekuat tenaga, tapi langit seolah diam tanpa suara, dan jawaban yang kita tunggu tak kunjung datang. Kita menangis dalam sujud, menatap langit dengan penuh harap, lalu perlahan bertanya dalam hati, apakah Allah mendengarku? Padahal di saat kita berbicara dalam doa, Allah sebenarnya sedang mendengarkan dengan penuh perhatian. Hanya saja Dia belum mengizinkan jawabannya turun karena Dia tahu waktunya belum tepat. Doa yang belum dijawab bukan berarti doa yang ditolak. Mungkin Allah hanya ingin kita berlama-lama di atas sajadah agar kita lebih sering memanggil namanya, agar hati kita benar-benar lepas dari dunia dan melekat padanya. Ada keindahan tersendiri dalam penantian doa, karena di sanalah iman diuji. Apakah kita berdoa karena ingin sesuatu, atau karena ingin dekat dengan Yang Maha Memberi? Ketika kita berdoa, kita sebenarnya sedang berbicara dengan Tuhan yang paling tahu isi hati kita. Dia tahu setiap kata yang tak sempat terucap, setiap harapan yang kita sembunyikan di balik senyum, dan setiap luka yang tidak kita ceritakan pada siapapun. Tidak ada doa yang benar-benar hilang, semuanya disimpan oleh Allah dalam waktu dan tempat yang paling indah untuk diwujudkan. Kadang Allah tidak menjawab doa kita dengan ya, karena Dia ingin memberi sesuatu yang lebih baik. Kadang Dia menjawab dengan tidak, karena itu bukan yang kita butuhkan. Dan kadang Dia menjawab dengan tunggu, karena ada sesuatu yang sedang disiapkan untuk menyempurnakan rencananya. Semua jawaban Allah adalah kasih sayang, bahkan yang terasa menyakitkan sekalipun. Doa adalah bentuk cinta paling murni antara hamba dan Tuhannya. Saat seseorang masih mau berdoa, berarti hatinya masih hidup, karena hanya hati yang hidup yang mau mengakui bahwa dirinya lemah tanpa pertolongan Allah. Maka jangan berhenti berdoa meski kau lelah menunggu. Karena yang membuat doa indah bukan hanya hasilnya, tapi perjalanan iman di dalam penantiannya. Kita sering terburu-buru ingin melihat hasil, padahal Allah ingin kita belajar menikmati proses. Dalam penantian itu ada banyak pelajaran yang Allah titipkan tentang sabar, tentang pasrah, tentang bagaimana mencintai tanpa syarat. Jika doa langsung dikabulkan setiap kali kita meminta, mungkin kita tak akan pernah belajar makna percaya. Doa yang belum dijawab bukan kegagalan, melainkan latihan untuk mempercayai rencana Allah, lebih dari keinginan diri sendiri. Kadang, dengan menunda, Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang belum siap kita hadapi. Kadang, dengan menahan, Allah sedang mengajarkan kita untuk membedakan antara ingin dan butuh. Penantian doa itu seperti malam yang panjang sebelum fajar. Gelap memang menakutkan, tapi justru dari sanalah cahaya akan lahir. Begitu pula dengan doa. Semakin lama kita menunggu, semakin indah rasanya ketika akhirnya dikabulkan. Dan terkadang, ketika doa itu akhirnya terkabul, kita akan menangis bukan hanya karena bahagia, tapi karena sadar penantian yang panjang itu ternyata bukan penundaan, tapi persiapan. Allah tidak pernah diam. Dia hanya bekerja dalam cara yang tidak selalu kita mengerti. Mungkin sekarang kau sedang merasa sunyi, merasa seolah Allah menjauh, padahal Dia sedang menulis jawabanmu dengan penuh cinta. Dalam diamnya, Allah sedang menata segalanya, menyusun waktu, tempat, dan keadaan yang paling sempurna, agar saat doa itu terwujud, semuanya terasa begitu indah dan pas. Jadi jangan berhenti berdoa hanya karena kau belum melihat hasilnya. Doamu mungkin belum terkabul di bumi, tapi sudah dikabulkan di langit. Setiap ya Allah yang keluar dari bibirmu adalah bukti cinta yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Teruslah berdoa, bukan karena kau ingin segera diberi, tapi karena kau tahu dalam berdoa kau sedang mendekat kepadanya. Dan kelak, ketika waktunya tiba, kau akan mengerti mengapa Allah menunda begitu lama. Kau akan bersyukur karena doa yang dulu tak langsung dikabulkan, justru mengantarmu pada sesuatu yang jauh lebih baik dari yang pernah kau bayangkan. Saat itu kau akan tersenyum dan berkata dalam hati,
Ya Allah, Engkau memang selalu tahu apa yang terbaik untukku. Setelah perjalanan panjang yang penuh air mata, setelah malam-malam yang diisi doa dan penantian tanpa henti, akhirnya perlahan-lahan cahaya itu mulai tampak di ujung jalan. Tidak selalu terang sekaligus, kadang hanya setitik kecil yang lembut, tapi cukup untuk membuat hati kembali hangat dan yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata. Kau mulai menyadari bahwa segala kesulitan yang pernah kau alami ternyata bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik yang sedang Allah siapkan untukmu. Saat pertama kali melihat tanda-tanda kelegaan itu datang, hatimu bergetar. Bukan karena kau merasa kuat, tapi karena kau sadar bahwa semua ini bukan hasil dari kekuatanmu, melainkan karena rahmat Allah semata. Kau ingat kembali bagaimana dulu kau hampir menyerah, tapi Allah menahanmu dengan harapan kecil yang entah dari mana datangnya. Kau menangis, bukan karena sedih, tapi karena merasa begitu kecil di hadapan kasih sayang Allah yang begitu besar. Cahaya itu muncul bukan karena semua masalahmu hilang, tetapi karena Allah menumbuhkan ketenangan di dalam hatimu. Dulu kau ingin masalahnya diselesaikan, tapi sekarang kau belajar bahwa kadang yang harus disembuhkan bukan keadaan, melainkan hati yang melihat keadaan itu. Ketika hatimu mulai tenang, segala yang dulu terasa berat kini terasa ringan, karena kau tahu siapa yang memegang kendali atas segalanya. Dalam keheningan doa yang dulu terasa sepi, kini kau mulai mendengar jawaban yang lembut di dalam hati. Aku bersamamu. Kata-kata itu tidak terdengar dengan telinga, tapi terasa oleh jiwa dan cukup untuk menghapus segala keraguan yang pernah ada. Kau mulai percaya bahwa Allah tidak pernah pergi, hanya kau yang dulu terlalu sibuk dengan keresahan hingga lupa melihat kehadirannya. Kini kau belajar bersyukur atas hal-hal kecil yang dulu kau anggap biasa. Nafas yang lega, hati yang tenang, senyum yang kembali hadir di wajahmu, semuanya terasa seperti hadiah dari langit. Kau mulai mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada terpenuhinya keinginan, tetapi pada kedekatan dengan Sang Pemberi keinginan. Apapun yang datang setelah itu hanyalah bonus dari ketulusanmu bertahan. Saat cahaya mulai terlihat, dunia yang dulu tampak gelap kini tampak berbeda. Bukan karena jalanmu berubah, tapi karena hatimu kini diterangi cahaya keimanan. Kau berjalan di jalan yang sama, menghadapi masalah yang mungkin belum selesai, tapi dengan pandangan baru. Pandangan yang percaya bahwa setiap langkah kini ditemani oleh kasih Allah. Dan dalam pandangan itu, semua rasa takut perlahan sirna. Kau mungkin masih belum tahu kemana hidup akan membawamu, tapi kali ini kau melangkah tanpa cemas. Karena kini kau tahu, Allah tidak akan membiarkanmu tersesat. Cahaya yang tampak di ujung jalan bukanlah tujuan akhir, melainkan tanda bahwa kau sudah berada di jalur yang benar. Dan selama kau terus berjalan dalam cahayanya, setiap langkahmu adalah ibadah. Rasa sakit yang dulu membuatmu menangis kini berubah menjadi sumber kekuatan. Kau tak lagi menyesali masa lalu, karena dari sanalah kau belajar bagaimana cara bertahan. Kau tak lagi marah atas kehilangan, karena kini kau tahu, apa yang Allah ambil hanyalah sesuatu yang akan diganti dengan lebih baik. Dan kau mulai melihat bahwa setiap kehilangan dulu ternyata adalah ruang kosong yang kini diisi dengan kedamaian. Cahaya itu bukan hanya tanda bahwa masalahmu selesai, tapi tanda bahwa imanmu telah tumbuh. Kau kini mengerti bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kau harapkan, tapi selalu datang dalam bentuk yang kau butuhkan. Dan ketika kau melihat kembali perjalanan panjang itu, kau akan sadar, Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya datang di waktu yang paling indah. Kini saatnya kau berdiri, menghapus air mata, dan melangkah dengan keyakinan baru. Jalan yang dulu gelap kini bercahaya, bukan karena malamnya telah pergi, tapi karena hatimu telah menyalakan pelita iman. Kau tak lagi takut menghadapi masa depan, sebab kau tahu selama ada Allah tak ada satu pun yang benar-benar gelap. Dan kini setelah perjalanan panjang yang penuh air mata, rasa lelah, dan doa yang tak henti terucap, kau mulai menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa semua kesulitan yang pernah kau jalani ternyata adalah jalan menuju keindahan yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Dulu kau bertanya-tanya mengapa hidupmu terasa berat, mengapa semuanya begitu sulit, tapi kini semua pertanyaan itu terjawab dalam diam. Allah tidak pernah menjauh,
Dia hanya sedang menyiapkan akhir yang sangat indah untukmu. Kau menoleh ke belakang dan melihat jejak langkah yang pernah penuh luka. Tapi kini setiap luka itu terlihat seperti mozaik yang membentuk lukisan hidup yang menakjubkan. Semua air mata yang dulu jatuh kini berubah menjadi butir cahaya yang menerangi jalanmu. Semua kehilangan yang dulu terasa menghancurkan kini menjadi ruang untuk menerima hal-hal yang jauh lebih baik. Dan semua penantian yang dulu terasa menyakitkan kini menjadi kenangan indah yang membuatmu tersenyum penuh syukur. Akhirnya kau mengerti bahwa Allah tidak pernah salah dalam menulis takdir. Semua yang datang dan pergi, semua yang diberikan dan diambil, semua yang terlambat dan yang disegerakan, semuanya adalah bagian dari rencana yang sempurna. Kau hanya perlu bersabar sedikit lebih lama untuk melihat bagaimana setiap kepingan ujian itu disatukan menjadi keindahan yang tak ternilai. Kini hatimu tenang. Kau tidak lagi gelisah tentang masa lalu, karena kau tahu semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan iman. Kau tidak lagi cemas tentang masa depan, karena kau tahu siapa yang memegang kendali atas hidupmu. Kau tidak lagi takut kehilangan, karena kau paham bahwa apapun yang hilang di dunia ini akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik oleh Allah di waktu yang tepat. Kau tersenyum, bukan karena semuanya mudah, tapi karena kau tahu betapa Allah telah menuntunmu melalui jalan yang sulit dengan penuh kasih. Kau kini mengerti bahwa cinta Allah bukan hanya dalam bentuk kebahagiaan, tapi juga dalam kesedihan yang menumbuhkan, dalam kehilangan yang menguatkan, dan dalam ujian yang mengubah hatimu menjadi lebih lembut dan dekat kepadanya. Akhir yang indah bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hati yang mampu melihat keindahan di balik setiap masalah. Karena ketika iman sudah tertanam kuat, bahkan badai pun tampak seperti bagian dari tarian kehidupan yang penuh hikmah. Kini kau berjalan bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa percaya bahwa apapun yang terjadi setelah ini pun akan selalu mengandung kebaikan dari Allah. Kau belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan ketika semua keinginan terpenuhi, tapi ketika hati menerima segalanya dengan lapang. Kau belajar bahwa doa yang paling indah bukan hanya "Ya Allah, kabulkanlah keinginanku", tapi "Ya Allah, jadikan aku ridha dengan ketentuanmu". Dan ketika doa itu mulai hidup di dalam hatimu, kau akan merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kini kau tahu bahwa perjalanan panjangmu bukan sia-sia. Semua luka, semua kecewa, semua air mata yang dulu membuatmu ingin menyerah, semuanya adalah bagian dari cara Allah membentuk dirimu yang sekarang. Lebih kuat, lebih tenang, dan lebih yakin kepadanya. Tidak ada satu pun rasa sakit yang sia-sia, karena setiap kepedihan yang kau jalani telah mengantarkanmu kepada keindahan yang abadi. Akhir yang sangat indah bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi tumbuh perlahan di dalam hati yang bersabar dan bersyukur. Dan ketika kau sampai di titik ini, kau akan menyadari bahwa semua yang Allah lakukan adalah untuk kebaikanmu. Bahkan hal-hal yang dulu kau benci, kini kau syukuri, karena tanpanya kau tidak akan sampai di sini. Di titik di mana imanmu menjadi sebening air mata yang pernah kau teteskan dalam doa. Maka kini, berjalanlah dengan hati yang penuh keyakinan. Jangan takut dengan hari esok, karena Tuhan yang menolongmu hari ini adalah Tuhan yang sama yang akan menjagamu esok hari. Jika jalanmu sulit, tetaplah percaya bahwa Allah sedang menulis babak baru yang lebih indah dari sebelumnya. Dan ketika cerita hidupmu selesai nanti, kau akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, Engkau benar." Akhirnya memang sangat indah. Jika video ini menyentuh hatimu, tandanya Allah sedang mengingatkanmu untuk tidak berjalan sendirian dalam kesedihan. Maka mari kita sebarkan kebaikan ini bersama dengan menekan tombol like agar semakin banyak hati yang dikuatkan oleh pesan ini. Tulis di kolom komentar pengalamanmu tentang bagaimana Allah menolongmu dalam masa-masa sulit, agar kisahmu bisa menjadi penguat bagi orang lain yang sedang berjuang. Karena setiap kisah sabar punya kekuatan untuk menyembuhkan hati yang lelah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah motivasi Islami lainnya tentang harapan, tentang sabar, tentang cinta Allah yang tak pernah padam. Tekan juga lonceng notifikasinya, supaya setiap kali video baru hadir,
kamu menjadi salah satu yang pertama mendengarnya. Semoga setiap tayangan di sini menjadi pengingat yang menenangkan, penguat bagi imanmu, dan cahaya kecil yang menuntunmu di jalan yang sulit. Terima kasih sudah menonton, dan semoga Allah selalu menjaga hatimu di setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.